OK，欢迎大家参加今天的课程。Selamat datang di kelas hari ini。大家都过得怎么样？Apa kabar teman-teman semua？希望大家身体健康，一切顺利啊。Semoga teman-teman selalu dilancarkan, terus juga sehat selalu ya。大家今天都用餐了吗？Teman-teman sudah pada makan? Mungkin boleh chat di kolom chat sambil saya share dulu ya bahan kita hari ini. Oke. OK，出现了是吧？Sudah muncul ya. Baik，我先看一下大家给我写了什么啊。Kita coba lihat teman-teman sudah tulis apa di kolom chat. Ah, ada Ibu Lina yang sudah hadir ya. Ada Frankie juga. Oke. 老师、班长，大家晚上好。Oke, udah benar ya ketikannya. Bu Lina juga, 老师下午好. Oke, 下午好 Ibu. Terus ada Pak Amin yang sudah hadir, terus ada Bu Meiska, terus ada Bu Feli juga ya. Baik. Ada Pak Yuslan, terus Yung ya. Bu Lina sudah makan. Bu Dila juga ya. Kang 刚吃晚餐，老师，oke, baru habis, baru makan malam gitu ya. Oke, terus ada Pak Amin ya, 老师下午好. Oke, ketikannya sudah oke semua. Terus ada Ibu Elena, terus ada Christopher ya. 大家老师下午好. Oke. Uh, 再来, kita langsung lanjut aja ke bahan kita ya, teman-teman. Terakhir kita sampai di kosakata ya. Sebentar, kita lihat dulu ya. Terakhir kita sampai di kosakata, 对吗？到了生词，sampai di kosakata. Oke, ada Margaret, ada Ibu Margareta ya yang sudah hadir juga. Terus ada Xiaomi, mungkin lupa ganti nama ya, jadi saya nggak bisa sebut, nggak apa-apa ya. Oke, baik, benar ya sampai kosakata ya. Sisi Ibu Lina. Hmm, kita lanjut ke penjelasan dulu ya, teman-teman ya. Ini sudah baca, kita lihat dulu arti-artinya sebelum kita lihat ke bahan conversation kita ya. Oke, 生词 kosakata baru. 最大itu paling besar. Gimana? 最, mungkin teman-teman sudah pernah juga dapat kosakata 最 artinya paling. 最大 paling besar. Jadi 最 itu dia posisinya ya kayak biasa bahasa Indonesia ya. Misalnya paling tinggi, 最高. Terus apalagi ya? Paling pintar, 最聪明 gitu ya. Jadi posisinya kayak kita mentranslate bahasa Indonesia ya. Terus kemudian 梦想 itu impian, 愿望 juga impian. Nah, mungkin teman-teman ada yang pengen tahu, ada nggak sih perbedaan spesifik? Kalau untuk perbedaan spesifik, 梦想 itu ada mengandung sedikit semacam khayalan, ya. Jadi itu boleh, tapi sebenarnya mereka eh, secara garis besar sama, ya. Jadi teman-teman boleh bilang, 我的梦想是,我的愿望是 sama, ya. Impian saya adalah semuanya kita translate secara langsung itu adalah impian. Nah, kalau satu-satu huruf, meng itu artinya mimpi, ya. 做梦, 做梦 itu artinya bermimpi. Meng itu adalah kata benda, sedangkan kata kerjanya pakai 做. 做梦 itu bermimpi, kata kerja. Tambahkan 做, 做梦. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar istilah ini, 做白日梦. Ini RI ya, 白日梦. Pernah dengar? 做白日梦是什么意思？
Iya, sama seperti bahasa Indonesia kita, 做白日梦 artinya mimpi di siang bolong. 白日, teman-teman masih ingat lebih ke hari gitu ya. Terus boleh juga tanggal ya, huruf Mandarinnya teman-teman pasti tahu. 日. Nah, pai itu putih ya, jadi 做白日梦, mimpi di siang hari. Ini sama ya, persis dari bahasa Indonesia kita juga translate-nya seperti itu ya. Mimpi siang bolong maksudnya ya, 做白日梦. Oke. Terus kita lanjut ke siang. Siangnya teman-teman masih ingat? Siangnya artinya berpikir, terus bisa juga kangen ya. Makanya mengsiang, mimpi yang dipikirkan. Jadi mimpi yang pengen kita wujudkan, makanya kita pikirkan sehingga jadi impian. Oke, terus kalau kita lihat lagi yuan wang, yuan itu artinya apa? Yuan itu artinya wish. Kita bilang harapan ya, yuan, wish. Misalnya kita bilang semoga kamu cepat sembuh. Nah, maka kita boleh eh, ini saya scroll ke bawah ya, biar ada tempat kosong. Teman-teman masih ingat gak? Semoga cepat sembuh. Biasanya kita bilang apa? Kan ada pernah cu, cu nih, 早日康复 gitu ya, cu. Tapi dia bisa juga dipakein yuan, yuan nih, 早日康复. Kangfu itu artinya sembuh. Jadi di bahasa Indonesia kita bilang semoga lekas sembuh. Yuan ini artinya semoga kamu lekas sembuh. Jadi yuan itu lebih ke semoga atau harapan. Makanya ada istilah Xinyuan. Pernah tahu Xinyuan artinya apa? Harapan. Impian yang di dalam hati. Xin itu hati. Xinyuan. Seperti itu ya. Oke. Nah, uang. Teman-teman pasti tahu uang. Uang itu dari kata siwang. Siwang mungkin familiar ya teman-teman ya. Kita sering pakai kosakata ini dengan bilang berharap. 我希望什么什么什么，我希望我能说一口流利的汉语 gitu ya. Saya berharap saya bisa ngomong eh, bahasa Mandarin yang lancar. 希望你早点儿找到工作. Semoga kamu cepat gitu ya, 早点儿找到工作, memperoleh pekerjaan gitu ya. Eh, harapan baru, sin siwang. Ya, siwang bisa berharap, bisa harapan, harapan baru. misalnya 老师说呢，学中文有一定的规则，有一定的法则。法则 itu cara, 规则 itu apa kita bilang strategi, peraturan. 老师的话给我新的希望，新希望。Makanya kita bilang harapan baru gitu ya. Tadinya kita berpikir, aduh bahasa Mandarin kayaknya sulit. Tapi dengan Laoshi kasih tahu saya, ternyata ada loh caranya. Jadi itu membuat saya punya harapan baru ya. Sin itu baru. Sin artinya baru ya. 新年的新, 新年, 新希望. Kita nggak pakai 心愿. 愿 itu lebih gini loh. Jadi mereka itu walaupun artinya mirip-mirip gitu ya teman-teman, tapi mereka punya pasangan kosakata yang berbeda. Yuan contohnya gini loh. eh Tadi ada yuan semoga, terus ada xin yuan ini lebih ke harapan hati itu gini. Hasrat. Ya, ini lebih dalam teman-teman. Kalau siwang harapan itu kita bilang ya kita boleh bilang oh saya pengen tahun ini bisa beli mobil baru, bisa beli rumah baru gitu ya, harapan baru. Terus kayak tadi, ternyata saya dapat cara dari Laoshi menimbulkan saya punya harapan baru terhadap sesuatu hal. Tapi kalau Xinyuan itu gini, kayak orang tua kita eh, punya hasrat yang misalnya contoh kalau misal orang tua pengen anaknya menikah
baru dia bisa lega. Nah, jadi kalau kayak gitu, itu kan dalam banget ya. Maksudnya kayak dia merasa kalau misalnya anaknya belum menikah, maka apa ya, tugasnya itu belum selesai. Itu namanya sinyuan. Misalnya gini, anaknya sudah usia 40, terus orang tua bilang gini, 我最大的心愿就是希望呢我儿子早日成家. Misalnya成家itu artinya berkeluarga gitu ya. Jadi saya harap apa hasrat dari dalam saya yang paling dalam itu adalah supaya anak saya cepat berkeluarga gitu, teman-teman ya. Jadi sinyuan, harapan hati itu lebih ke hasrat, di mana sesuatu yang mungkin dipendam begitu lama dan kayak seolah-olah apa ya, tanggung jawab banget gitu ya harus terjadi. Itu namanya sinyuan. Sedangkan kalau siwang itu dia lebih nggak sedalam sinyuan gitu ya. Harapan, misalnya tahun baru ada harapan baru, kita bilang resolusi baru, itu pakai sinyen, sin siwang gitu. Ya, teman-teman saya paham di sini sama-sama diartikan harapan ya, tapi perbedaan penggunaannya seperti itu. Oke, harapan baru ya, tadi sudah kejawab ya Bu Nani. Nah, tadi saya mau bilang ini, kalau teman-teman lagi ulang tahun gitu ya, terus kita bilang make a wish, ya kan? Make a wish. Nah, translate di bahasa Mandarinnya apa? Kalau menurut teman-teman. Ayo make a wish, ya nggak? Berdoa gitu ya, make a wish kalau bahasa Inggrisnya bilang gitu kan. Nah, maka bahasa Mandarin pakai yang mana? Iya, pakai yuan, betul Bu Lisa ya, xie. Tapi bukan yuan wang, 不是 ya. Yuan wang itu kita bilang impian ya. Tapi kalau misalnya kita suruh dia make a wish itu kan kata kerja. Maka kita bilang eh xu yuan. Pernah dengar nggak? Xu yuan itu artinya, ini kata kerjanya ya, make a wish. Xuyuan. Jadi Xuyuan tuh dia berdoa terus dia apa kayak bikin satu eh, doa gitu ya. Nah, itu namanya Xuyuan. Pakainya kosakata yuan, 不是希望的望，不是 ya. Xuyuan. Tapi ya ya teman-teman lihat ya menariknya mereka berdua digabung yuan wang. Jadinya impian. Kenapa yuan ditaruh depan? Karena yang saya bilang tadi, teman-teman, yuan itu dia lebih mendalam. Kalau satu impian, kalau teman-teman nggak serius, ya jangan bilang itu impian gitu ya. Jadi kalau cuma harapan biasa-biasa, nah harapan tuh dia lebih biasa-biasa, makanya yuan taruh di depan. Tujuan saya bercerita begitu banyak sebenarnya supaya teman-teman tuh mungkin ngambil dari cerita sambil bisa menghafal. Oh, Laoshi bilang yuan itu lebih mendalam. Nah, kalau impian harusnya kita tuh serius ya. Begitu juga kita kalau lagi berdoa ketika ulang tahun kan kita serius ya supaya bisa terjadi, bener nggak? Nah, itu dia pakai yuan, yuan, make a wish ya. Begitu juga impian, yuan, wang gitu ya. Oke, semoga kejawab ya. Kalau Xinyuan itu kata bendanya, ya. Kalau misalnya kita bilang suruh dia bikin sebuah apa harapan ketika lagi ulang tahun, kita bilang 许愿再吹蜡烛 先许愿 make a wish dulu nih, baru apa niup lilin, 吹蜡烛 gitu. Silakan di screenshot dulu. Iya benar Pak Suyosan. Kalau Sinyong itu kepercayaan, tapi di sini tidak ada yang dibahas karena sin ini hati ya nada satu, terus kalau ini sin yang saya lingkari baru itu tulisannya begini ya. Kalau yang Bapak tanya sin yung itu sinnya kepercayaan, beda huruf dan beda nada. Sin yung ya, takutnya teman-teman bingung, hah, sinnya apakah sama, kok jauh banget? Enggak, huruf Mandarinnya berbeda. Terus nadanya juga berbeda ya, nada 4. Sinyung ini kepercayaan, betul, Pak. Jadi hurufnya berbeda-beda ya, Pak. Ya, kenapa saya sampai tulisin supaya teman-teman nggak bingung. Oh, ini sin sin baru, sin ya, ada sin. Kalau ini sin nada 4. Nih, 相信我的信 ya, kepercayaan. Ya, jadi berbeda ya, Pak. Oke, ya beda, Pak, ya.
nggak berani menjawab ya. Ya, makanya saya takut teman-teman berpikir, hah, ini sama ya hurufnya, kok kayaknya artinya nggak connect. Nggak, beda huruf semua ya, tiga-tiganya beda. Even sin hati nada satu sama sin baru hurufnya berbeda ya teman-teman ya. Ya, tapi tujuannya bukan untuk kasih tahu teman-teman sulit loh bahasa Mandarin, bukan, bukan. Cuma mau kasih tahu bahwa kalau saya sih punya pandangan itu ya, hurufnya yang menentukan arti. Makanya kalau teman-teman sudah sampai di pinyin yang seperti sekarang, saya berharap teman-teman mendalami juga Hanzi. Nggak perlu nulis, tapi mengenal bentuknya aja. Itu satu. Yang kedua, eh gini, kelebihannya adalah teman-teman bisa baca XIN nada satu dengan benar. Maka teman-teman ketika ketemu XIN, misalnya di scene baru juga bisa baca dengan benar. Oh, nadanya sama, bunyinya sama. Sedangkan, oke, kalau gitu saya bisa baca kepercayaan pakai sin nada 4 kayak gitu ya. Iya, Chengja pakai eng Bu. Chengja itu berkeluarga. CHENG. Chengja berkeluarga. Oke, halo Ma, sudah? Oke ya, saya lanjut ya. Cheng ya pakai eng. Chengja. Eh, kalau sudah, saya lanjut dulu teman-teman. Ya, jadi tujuan tadi kenapa dijabarin satu-satu supaya teman-teman bisa apa namanya tahu gitu ya dan cara menghafalnya. Oh, saya lupa impian. Oh, kalau saya bilang yuan. Nah, itu sesuatu yang mendalam banget yang kayak hasrat saya perlu harus mencapainya sehingga dia taruh depan ya. Yuan wang. Oke, 再来看一下第四 nomor 4环游世界。环游世界。Saya cerita dulu Huan itu artinya lingkaran, muter, ya, Huan游就是旅游. Masih ingat 旅游 kosakatanya apa teman-teman? 旅游 adalah, ini saya boleh hapus kah yang bawah? 旅游 traveling ya, 游 itu dari 旅游. Ini saya hapus ya teman-teman ya. Oke. 游 dari 旅游 jalan-jalan traveling gitu ya. Terus 再来是游 sudah, 世界 itu dunia ya. Jadi 4 huruf ini teman-teman muter kelilingin dunia gitu ya. 环游世界, muter traveling ke seluruh dunia ya. Huan itu artinya bulat. Satu lagi saya kasih kata Huan, Erhuan. Teman-teman tahu Erhuan apa? Ernya 耳朵的耳，耳环 bisa ketebak? Iya, anting. Iya, gitu ya. Huan itu artinya bulatan gitu ya. Sedangkan itu 耳朵. Oh iya ya, ketebak ya. Anting, 耳环. Kalau gitu satu lagi deh, 手环. 手环 apa teman-teman? Ayo tebak. Iya, gelang tangan ya. Gelang tangan yang bentuknya kokoh, teman-teman, yang apa namanya? eh Kokoh itu maksudnya bukan yang lembek, kan ada yang rantai itu, bukan ya. Ini gelang tangan yang kayak eh, batu giok yang teman-teman pernah lihat. Nah, itu namanya shouhuan. Kalau yang lemes, yang rantai, kita bilang shoulian. Itu juga, kita bilang rantai tangan ya. Tapi teman-teman paham ya, maksudnya supaya nggak bingung kok bentuknya nggak bulat dong, lalu kan rantai.
Ya, jadi kita ada bentuknya shouhuan, gelang tangan yang bentuknya solid, kokoh, sama shoulian, rantai, yang bentuknya rantai ya. Kayak gitu. 对不起. Iya, Frankie, betul ya. Tulisannya udah benar, Erwan. Oke, yuk kita lanjut. Ini sudah di screenshot. Jadi Huan世界, udah ya. Jadi yang penting teman-teman jadi hafal, oh Huan, bisa Erhuan, terus bisa Shouhuan, jadi dapat dua kosakata baru. You, Liu, oh traveling. Huan You, oh muter-muter, kelilingi gitu ya, jalan-jalan. 世界, dunia, makanya disebut keliling dunia. Travel around the world gitu ya. Ini kayaknya mirip, lebih mirip ke si bahasa Inggris ya. Oke, 再来是 nomor 5. 太空船. 太空船 itu adalah kapal luar angkasa. 太空船. 太空 itu adalah luar angkasa. Chuan adalah kapal. Nah, maka manusia atau kita bilang apa namanya? Orang yang ke luar angkasa, astronot disebut 太空人. 太空人 itu artinya astronot. 太空人. Nah, sama. Jadi, teman-teman saya berharap teman-teman belajar itu ada strategi, ada pola, terus dipahami gitu ya. Jadi, nggak cuma belajar, terus habis itu hafalin kosakata. Tapi, teman-teman lihat, oh ya, taikung. Taikung itu luar angkasa. Ketika ditambahin chuan, oh jadi kapal. Kapal luar angkasa. Begitu juga ren, oh orangnya, berarti astronotnya. Gitu ya. Taikung ren. Oke, silakan di screenshot dulu. Halo, Ma. 再来, oh, kita lanjut. Tadi, 太空船. Ah, 希望. Oke, 希望 ternyata muncul di sini. Ya, dia bisa berharap, bisa harapan. Kalau kita bilang ya, kalimatnya gini. Kamu satu-satunya harapan saya. Kamu satu-satunya harapan saya. Di situ pakai harapan kosakata ini. Silakan dibantu translate. Satu-satunya itu WI. Saya scroll dulu ya, sorry teman-teman. Eh, eh, kok nggak bisa? Sebentar. Oke, kok nggak bisa tulis ya? Bisa. Hmm. Oh iya. WI itu satu-satunya. Ya, kalau misalnya kamu satu-satunya harapan saya. Jadi teman-teman, kenapa saya suka minta teman-teman nonton atau banyak baca? Karena teman-teman akan ketemu, oh mereka itu pemakaiannya di sini ya, gitu. Termasuk saya kepikir, oh ya, teman-teman mengenal siwang, harapan, berharap. Nah, sekarang contoh kalimat harapan gitu ya. Misalnya teman-teman mau ujian HSK 8 gitu ya. Sekarang ada HSK berapa ya? Saya udah nggak update ya, sorry teman-teman. Intinya teman-teman kalau misalnya mau ujian HSK, udah cari guru nih, nggak ketemu-ketemu gitu ya yang bisa ngajarin. Ketemulah satu guru yang bisa. Nah, maka kita bisa bilang sama laoshi-nya, laoshi, 你是我, kamu adalah satu-satunya harapan saya. Gimana ngomongnya? Sorry, ini saya cepet, jadi kayak gini aja ya. 你是我 唯一 yang tadi ya, satu-satunya. 唯一的希望. Satu-satunya harapan. Ya, 你是我唯一的希望, Bu Feli. 你是我的唯一 itu kamu satu-satunya milik saya gitu ya. Nah, tapi karena kita ada harapan, perlu tambahin te siwang. Jadi te-nya dipindahin tempat ya, karena kita ada
kata benda ya. 你是我唯一的希望. Frankie, 你是我的希望 boleh. Artinya kamu adalah harapan saya gitu ya. Tapi tadi ada WI. Nah, silakan boleh dikombinasikan dengan WI. 你是我唯一的希望. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mentranslate satu-satunya harapan, silakan pakai 希望. 唯一的希望. Ya, 唯一的希望. Ini silakan di screenshot dulu. Oke ya, sambil tunggu teman-teman screenshot. Oh, Pak Andreas hadir ya. Cuma agak ngantuk katanya ya. 没关系，因为澳大利亚现在是11点了，对吧？jam 11 malam ya. Bener nggak Pak Andreas? Kalau saya nggak salah. Ya, 没关系，没关系 ya, nggak apa-apa. Oke, eh, baik saya lanjut dulu ya. Tadi sampai di siwang. Ya, jadi siwang bisa berharap, bisa harapan. Oke, 再来是早日，早日，早nya pagi atau awal ya. Jadi dia bisa dua arti, pagi atau awal. Kalau pagi kan 早上 gitu ya. Oh, pagi. Nah, kalau awal gimana penggunanya, Laoshi? Contoh gini, 早去早回 artinya apa, teman-teman? 早去早回 artinya apa? Kosakatanya udah kita pelajari semua. 去 pergi, 回 pulang. Ya, jadi kadang-kadang orang tua kita suka bilang, oh, apa? Nah, 就早去早回. Maksudnya, ya udah pergi awal, maka pulang lebih awal gitu ya. Pulang lebih cepat. 早去早回. Ada apa istilah seperti itu. Jadi di situ 早nya artinya lebih awal. Oke? 再来 kita lanjut ya. Jadi 早日 tadi yang saya jelasin bahwa apa namanya hari gitu ya. Terus bisa juga tanggal. Tapi di sini dia langsung satu frase artinya lebih awal. Ya tadi 早日康复 lebih awal artinya lebih cepat sembuh gitu ya. 早日康复. 早日成功 artinya apa? 早日成功. 我愿你早日成功。我愿你早日成功。Ya, cepat sukses, betul ya. Jadi, saya mendoakan kamu cepat sukses. 早日成功 ya. Oke, 早晨 betul. 早晨 juga pagi ya, Frankie, betul. Pagi hari, 早晨. Oke, silakan di screenshot dulu sebelum saya lanjut ke kosakata berikutnya. 好，再来是早日 udah, 实现. Nah, 实现 ini artinya mewujudkan. Bisa juga terwujud, tergantung konteks kalimat. Ya, jadi dia bisa mewujudkan, bisa terwujud. 实现. 实现梦想, 实现愿望. Mewujudkan impian ya. Impian tadi yang di atas ya. 实现. 我的愿望实现了. Misalnya kayak kemarin saya cerita ya, ada murid kita, Ibu Felicia ya. Dia ke China dan dia memang satu-satunya apa ya, impian dia gitu ya ke tembok Cina. Dan akhirnya dia sudah mewujudkannya. Jadi dia boleh bilang, 我的愿望实现了 ya. Impian saya sudah terwujud. 我的愿望实现了. Atau mewujudkannya gimana format kalimatnya? Saya telah mewujudkan impian saya. Teman-teman boleh bantu saya translate? Saya sudah mewujudkan impian saya. Kan boleh kan ya cara ngomongnya begitu? Boleh. Artinya sama aja kan? Tadi kan 我的愿望实现了. Atau saya sudah mewujudkan impian saya. Ayo bahasa Mandarinnya gimana teman-teman?
呀，谢谢布丽娜呀，我已经实现了我的jadi saya dan 梦想 itu karena 梦想 adalah benda dia perlu ibu ya 我的梦想 lebih enak supaya nggak terlalu disingkat banget ya tapi format kalimatnya sudah benar Ibu Lisa 我已经实现了我的梦想 ya 梦想nya pakai MENG ya 梦想梦想nya ada di nomor 2 Bu ya MENG 我实现了我的愿望 benar Bu Meiska ya sudah bagus ya Frankie 我实现了我的梦想 oke benar 谢谢 ini udah benar semua ya baik 谢谢大家对不起不好意思，又不舒服了ya. Ampun teman-teman ya. Udah berapa kali tuh flu mulu dari eh, apa berapa minggu ini ya. Kemarin udah sembuh, ini lagi. Aduh, oke. Eh, 再来是, jadi pas ini nggak enaknya, dia flu-nya kayak nggak flu banget, tapi sakit tenggorokan ya. Jadi kalau pas ngomong tuh mau batuk, terus nggak enak, kayak gitu. Tapi flu-nya bukan flu yang kayak eh, apa kita bilang pileknya kayak pilek gitu, bukan ya. Saya juga nggak tahu. Nah, intinya mungkin cuaca kali ya. Atau saya kurang apa kurang memperhatikan imun tubuhnya lagi low tapi nggak ngeh gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini nggak enak banget. Sorry ya teman-teman ya. Ngomong tuh sebenarnya sakit. Oke, kita lanjut. Tadi 实现 sudah. 为了itu demi ya. Untuk atau demi. Ya, jadi ini boleh dua arti teman-teman. Untuknya itu maksudnya untuk kamu. 为了你. Bukan untuk yang kita ngasih orang, bukan ya. Tapi untuk atau demi. 为了他,为了父母, demi orang tua gitu ya. 为了 demi. Oke, 再来是准备 ini persiapan, bisa juga mempersiapkan. Jadi teman-teman boleh tambahin, ini kan kata benda, ini juga bisa artinya mempersiapkan. Tergantung teman-teman butuhnya dia sebagai kata kerja atau sebagai kata benda, ya. Mempersiapkan atau persiapan. Eh, saya sudah ada persiapan. Bahasa Mandarinnya gimana? Saya sudah ada persiapan. Ayo, karena kosakata kita udah banyak belajar, hari ini saya minta teman-teman juga apa ya, bikin kalimat gitu ya dari eh, kalimat yang saya kasih gitu. Ayo, saya sudah ada persiapan. Iya, benar ya, Sisi Ibu Lisa. 我已经 pakai J ya, 已经 mungkin ini salah ketik aja. 我已经有准备了. Saya sudah mempersiapkan ya, saya sudah ada persiapan. 我已经准备好了 itu berarti saya sudah siap, Frankie. Kalau ada persiapan berarti pakai yo ya. 我有准备了. Boleh Bu Meiska ya. 我有准备了. Oh, 谢谢 Bu Lina ya. 谢谢您的祝福. Terus, oh tadi ada Ibu Chunrong, sorry, saya scroll ke atas ya. 我的梦想成真了，可以吗？boleh Bu Chunrong, boleh. Cuman tadi kayaknya kita lagi latihan 实现 gitu ya, mewujudkan. Boleh sih, artinya sama kok. Cuman tadi saya lagi pengen teman-teman latihan 实现 di kalimat tuh gimana cara pakainya gitu ya. Oke, Ibu Lisa bilang minum obat. Oh, baik-baik. 谢谢您 Ibu Lisa. 谢谢. Oke, tadi sampai Ibu Meiska udah benar. Ya pakai Chun ya. ZHUN. Bukan M ya. Mungkin ini cuma salah ketik aja. Terus Ibu Chunrong. 我准备好了. Oh, boleh. Kalau ini dia sebagai kata kerja. Jadi maksud saya, dia sebagai kata kerja boleh, sebagai kata benda boleh. Cuman penggunaannya aja ya. Kalau misalnya dia sebagai kata benda, persiapan, maka perlu ada yo gitu ya. Kayak teman-teman yang sudah apa tulis ada pakai yo. Yo itu artinya punya, ada persiapan gitu ya. 我有准备了.
ya. Nah, kalau 我准备好了 berarti saya sudah siap. Di situ 准备好了. 准备nya berarti sebagai kata kerja gitu ya. Bu Siti sudah benar, cuman junnya pakai ZHUN ya. Mungkin N sama M deket ya. Jadi ke ketik yang M gitu ya. Oke, baik. Jadi 准备 bisa mempersiapkan, bisa persiapan. Nah, kalau misalnya eh, satu kalimat lagi ya. Misalnya contoh, saya mempersiapkan apa ya? Oke, saya mempersiapkannya dari rumah. Ayo, masih ingat dari itu posisinya di mana? Saya mempersiapkannya dari rumah. Saya mempersiapkannya dari rumah. Iya, darinya, eh dari itu pakai cong, bulina ya. Tapi posisinya ibu udah benar. 我在家准备了, berarti saya persiapkannya di rumah gitu ya. Posisinya benar ya. Cuman kalau pakai cong sama, congnya juga di depan ya. Kayak yang Frankie tulis, 我从家我从家里有准备了 pakai li lebih oke ya. 准备nya pakai b ya Bu Lisa ya. Congnya ditarik ke depan Bu. Ya, kenapa tadi saya berpikir saya gabungin sama apa ya? Nah, jadi dari dalam bahasa Mandarin itu harus ditarik ke depan ya. Jadi misalnya saya mempersiapkan dari rumah. Kalau bahasa Indonesia kan gitu ya. Nah, kalau bahasa Mandarin si cong harus ditarik sesudah subjek dan komponennya. Misal, 我从家里准备了. Ya, saya sudah mempersiapkan dari rumah. Contoh, bawa makanan gitu ya. Kita mau apa camping bareng. Nah, kita bawa makanan dari rumah. Itu kita boleh bilang, 我从家里准备了. 我从家里准备了很多好吃的. Gitu ya. Saya dari rumah sudah mempersiapkan sangat banyak makanan yang enak gitu ya. Yang penting teman-teman paham, oh, oh, ternyata dia harus ditarik ke depan ya. Jadi teman-teman yang tadi bikin kalimat kebalik silakan boleh direvisi sambil diingat-ingat gitu ya. Oh, berarti cong. Pokoknya dalam kondisi apapun ada dari, itu darinya tarik depan ya teman-teman ya. 我从家里准备了什么？准备了很多好吃的东西. Sudah mempersiapkan sangat banyak makanan yang enak. Contohnya gitu ya. Oke, congnya pakai cong nggak pakai h ya. Cong dari. Nah, gitu ya. Sambil kita mereview, kosakata ini sudah dipelajari, tapi penggunaannya seperti apa. Oke, 好，谢谢大家的反应. Terima kasih ya buat responnya dan juga terima kasih sudah mencoba. Saya sangat appreciate ya. Jadi nggak apa-apa. Misalnya, oh ternyata ada perbaikan, jadi bahan pembelajaran bersama. Tapi terima kasih teman-teman sudah mencoba. Ya, oke. 再来是 kita lanjut. Pak. Nah, Pak ini adalah partikel. Nanti kita akan belajar di grammar lesson ini. Di mana partikelnya sebagai apa? Partikelnya sebagai mengenakan action kepada si objek. Contohnya gini. Ini singkat ya, tapi nanti kita akan bahas mendetail di bagian grammar, di bagian UVA. Oke, sebentar teman-temannya. Maksudnya mengenakan action ke si objek kayak gimana? Contohnya gini. 我把钱花完了。我把钱花完了. Jadi teman-teman kalau secara normal tidak pakai partikel pa. Ini adalah partikel pa. Kalau secara normal tidak pakai partikel pa, maka si objek ini akan di belakang, benar nggak? Kayak tadi loh. 我从家里准备了很多好吃的东西. 好吃的东西 itu taruhnya di belakang. Biasanya objek akan di belakang. Nah, ketika pakai partikel pa, teman-teman lihat
si objek akan ketarik ke depan, itu satu. Yang kedua, si objek yang dikenakan action ini ada perubahan. Hua ini artinya menghabiskan uang. Hua qian itu artinya spend money. Kita bilang ya, hua qian. Hua qian. Saya pinjam pakai bahasa Inggris ya. Spend money. Pakai duit. Gunakan uang. Tapi kalau hua dan wan ini adalah resultnya. Habis, menghabiskan. Jadi, 我把钱花完了. Saya sudah menghabiskan uang. Ini kalimatnya satu, kita translate, saya sudah menghabiskan uang. Jadi ketika subjek mengenakan action, mengenakan sesuatu, kita bilang action kepada si objek, maka si objek terjadi perubahan. Yang tadinya uangnya banyak jadi habis. Yang tadinya makanannya banyak jadi habis. Kayak gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar kok formatnya ada subjek, terus terus objek, habis itu kata kerja, habis itu resultnya seperti apa? Karena terjadi apa pergeseran ya. Tadinya mungkin uangnya banyak jadi habis gitu. Contoh. Makanya di sini kan pa-nya cuman diartikan sebagai partikel ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau dengar lebih dalam tentang partikel pa, kita bisa lihat di grammar belakang. Pa ini partikel Bu Meli. Xian itu adalah duit. Ini duit, ini subjek saya. Saya menghabiskan uang. Pa-nya sebenarnya nggak ada arti. Dia cuma partikel, teman-teman. Cuman, begitu ada si pa, si objek, ini objek ya. Objek itu bisa ketarik ke depan. Ya, kalau kalian lihat, perhatikan huruf Mandarin, sorry, huruf Mandarin. Kalimat bahasa Mandarin, si objek biasanya di belakang kan. Nah, kalau ini enggak, dengan ada pa, itu objek ditarik ke depan. Gitu. Ya, itu salah satu ciri ketika kita pakai partikel pa. 我把椅子 boleh boleh 你把椅子怎么了 itu Frankie ya Frankie pertanyaannya 我把椅子 boleh nggak boleh tapi kalimatnya belum selesai ya silakan dilengkapi. Oke 谢谢 Bu Meiska buat sarannya ya 谢谢您. Oke kita lanjut tadi Pak terus nomor 12 百分之 百分之 itu adalah persen ya jadi kita bilang per 100 atau 100%, 百分之. Nah, cara penggunaannya gimana? Misalnya, 百分之十. 10% artinya apa? 10%. Ya, 10%, betul. 10%. Jadi, bahasa Mandarin itu persennya itu dia baca dulu gitu ya. 百分之十. 10%. 10%. Oke, ini cuman kosakata ya. Jadi posisinya tinggal 20%, berarti 20%. 30%, ya. Jadi posisinya cuman begitu, terus ditambahin apa huruf angka. Oke, 再来是存起来. 存起来 ini satu apa namanya satu kata kerja. 存 ini adalah kata kerjanya, verb. Artinya simpan. Simpan contohnya kita pakai di 存钱, simpan duit. Simpan ini maksudnya gini, tabung. Sorry ya, saya ganti ya, tabung biar lebih jelas. Nabung, menabung duit, tabung uang. Namanya 存钱. Oke. Nah, terus cilainya, teman-teman boleh bantu saya jawab. Cilai di sini fungsinya apa? Apakah dia kata kerja atau dia sebagai result? Sebagai hasil dari si kata kerja. Iya, dia cuma partikel result, teman-teman. Cilai, ya, result. Betul, Bu Lisa. 谢谢.
ya sebagai hasil gitu ya. Jadi disimpan gitu ya. Cun itu simpan, tapi 存起来我把钱存起来了. Oh, saya sudah simpan nih duitnya. Jadi artinya uang yang dia tabung itu dia nggak mau belanjain. Hasilnya dia benar-benar apa kita bilang keep gitu ya, nggak dipakai. Itu namanya 存起来 gitu. Nah, teman-teman, di sini kan dia sebagai result. Tapi si cilai juga bisa sebagai kata kerja. Teman-teman boleh jawab saya, cilai sebagai kata kerja artinya apa? Masih ingat? Iya, bangun ya. 谢谢. Bangun. Ni cilai le ma? Oh, cilai le. Bisa bangun tidur, boleh. Atau bisa berdiri. Cilai, gitu ya. Dia lagi duduk, kita suruh berdiri. Itu bisa. Dia lagi tidur, tiduran, kita bilang bangun gitu ya. Atau kita telepon orangnya, kita bilang, ni 起来了吗? Boleh. 你起床了吗? Sama ya. Jadi kalau ini dia sebagai kata kerja gitu teman-teman ya. Huruf Mandarinnya sama. Huruf Mandarinnya sama ya. Oke, kita lanjut lagi. Silakan di screenshot dulu. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita lanjut lagi. Simpan terus nomor 14 berarti ya. Mengmei iqiu. Mengmei iqiu ini satu peribahasa kayak satu kita bilang cengyu ya, empat huruf di mana artinya sesuatu yang sudah diidam-idamkan. Mengmei iqiu, teman-teman bisa lihat eh, ada kosakata meng. Apa itu artinya meng? Masih ingat ya? Tadi barusan kita bahas. Iya, mimpi ya, impian gitu ya. Nah, sedangkan Mei itu artinya mimpi. Dia sebenarnya dari kita tidur, terus kita bermimpi. Ini memang satu frase ya. Meng mei, i qiu, i itu artinya kei de i, gitu ya. Tapi di sini dia cuma sebagai partikel. Terus ada qiu, qiu itu artinya memohon. Jadi satu impian yang benar-benar kita tuh tiap hari doain itu namanya sesuatu yang kita idam-idamkan seperti itu ya. Oke, sudah. Kalau sudah kita lanjut lagi. Oh ya, ada lagunya ya. Ada kayaknya ya Bu Meli ya, tapi saya lupa. Iya iya, kayaknya ada deh. Oke, baik. Jadi Meng Mei Ichio itu sesuatu yang kita idam-idamkan. Oke, tadi sampai oke. Meng Mei Ichio yang diidam-idamkan. Misalnya contoh gini. eh oke, saya pakai kosakata yang ada ya. 环游世界是我梦寐以求的愿望. Artinya apa? 环游世界是我梦寐以求的愿望. Artinya apa teman-teman? 环游世界是我梦寐以求的愿望. Iya, benar ya. Keliling dunia adalah impian yang saya idam-idamkan. Jadi benar-benar impian yang kalau kita bilang setiap malam itu kita doain, itu namanya mengmeiqiu. Selama ini dinanti-nantikan, itu namanya mengmeiqiu ya. Oke. Jadi artinya di dalam mimpi pun teman-teman tuh memohon gitu ya, semoga terwujud. Itu namanya mengmeiqiu. Mengmeiqiu ya. Oke, lanjut. Langman. Langman tuh romantis ya, langman. 它很浪漫 bisa jadi eh, apa kata sifat ya.
dia sangat romantis. 浪漫. Oke, 再来是城市. 城市 itu adalah kota. 城市. Kalau kota yang romantis, bahasa Mandarinnya, kota yang romantis, bahasa Mandarinnya apa? Ya, 浪漫的城市. 谢谢 Ibu Elena ya. 浪漫的城市. Kota yang romantis. Kalau teman-teman lagi mentranslate frase seperti ini, tipsnya adalah si kata sifat akan selalu di depan kata benda. 浪漫的城市. 浪漫的 pacar. Pacarnya di sini kita bilang pacar laki-laki. Ayo, silakan ditranslate. Pacar, pacar yang romantis. Jadi dia kalau kata sifat itu selalu di depannya si kata benda ya. 浪漫的男朋友, betul ya. Jadi jangan terbalik ya teman-teman ya. 浪漫的城市, 浪漫的男朋友, 浪漫的丈夫, 丈夫itu adalah suami gitu ya. Contoh begitu. Suami, betul Ibu Elena. 谢谢. 再来是巴黎，巴黎 itu adalah Paris ya. 巴黎, Paris. Kalau teman-teman bilang, oh, Laus kok sama bunyinya kayak Pulau Bali? Iya, bacanya sama tapi huruf Mandarinnya berbeda. Nih, huruf Mandarinnya kalau Pali kan tulisannya itu ya. Nah, kalau apa Pulau Bali, Pali, huruf Mandarinnya berbeda ya. Kalau ininya sama gitu. Atau kadang-kadang supaya orang nggak salah paham, kita tambahin Pali Tau. Sorry teman-teman, pininya nggak cukup saya tulis di bawah ya. Pali Tau itu Pulau Bali. Dan huruf Mandarinnya berbeda ya. Ini huruf Mandarinnya. Sedangkan kalau Paris, huruf Mandarinnya ini. Dan ini secara internasional. Bukan kita suka-suka gitu ya. Bukan ya. Jadi huruf yang nama yang sudah dipatenin, yang sudah secara internasional yang kita belajar, itu bukan suka-suka kita ya. Saya lagi suka huruf ini, ya udah saya pakai ini. Bukan ya. Ini memang secara internasional itu diakui. Jadi kalau misalnya teman-teman ke bandara, terus sorry, lihat tulisan huruf Mandarinnya Paris, itu dia akan pakai huruf ini gitu ya. Jadi bukan bukan maksudnya ya sudahlah suka-suka saya mau pakai li yang mana. Bukan ya, pushi ini sudah paten. Begitu juga Pulau Bali. Kalau misalnya teman-teman nanti nonton berita atau mungkin misalnya contoh ke airport, terus penerbangan dari misalnya Chungguo, China ke Pulau Bali, maka dia akan tulisannya Pali Tau. Li-nya yang saya tulis gitu ya. Iya, jadi bukan suka-suka ya. Oke. 再来是 iya, bukan bacanya mirip, memang nadanya sama ya, Frankie. Cuman tulisan huruf Mandarinnya berbeda ya, bukan mirip lagi, memang sama. Pa nada satu, li nada dua ya. Terus pertanyaan dari Bu Lina, kalau luar kota 外市 atau oh, wai, ini sama sih, sama-sama. Ya, luar kota 外市. Kadang-kadang suka bilang satu istilah. Kalau luar kota, Waitau. Ada orang bilang Waitau. Tau itu pulau sih. Beda pulau biasanya ya. Boleh, boleh. Waishi itu berarti luar kota yang misalnya contoh kita bilang masih satu daratan. Itu masih bisa ya. Waishi. Boleh. Sama kok sama Bu Lina ya. Oke. eh Silakan di screenshot dulu ya. Jadi huruf Mandarin yang tadi Pulau Bali sama Paris itu berbeda ya. Nah, cuman yang Ibu Lina tanya, pu, ini dia ada arti lain. Eh, ada arti lain artinya kota yang memiliki pelabuhan. Itu namanya pu, gitu. Sedangkan ini ya saya tulis ya teman-teman ya. Atau teman-teman boleh lihat ke chattingan juga boleh.
Kalau 外市 itu luar kota. Sorry. Ini umum, boleh luar kota apapun. 外市. Tapi kalau misalnya 外, 不, ini bacanya 不. Nah, 外, ini 外 ya. Boleh mereka sinonim, tapi yang perlu diperhatikan si pu ini ada arti kota yang punya pelabuhan gitu. Jadi apa kota yang punya pelabuhan kayak kapal laut gitu. Itu namanya pu. Ya, baiknya sih pakai ini aja, Bu. Lebih umum maksud saya ya, 外市 gitu. Oke, ini pertanyaan dari Bu Lina. Terus Frankie dalam kota pakai 城市. Iya, kota. 城市. Iya, tergantung kalimatnya sih, Frankie ya. Jadi kalau kita bilang, 在我们的城市, ya berarti di kota kami gitu ya. Jadi langsung aja sih, nggak pakai dalam kota. eh, atau kalau misalnya, apa namanya, kita langsung kotanya aja gitu ya. Seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Oke, eh, tadi 城市 udah, Bali udah. Oke, 18. eh Baik. Waipu ini luar kota. Ini yang tadi ditanya Bu Lina ya. Oke. eh kita lanjut. 18. Eiffel Tieta, Menara Eiffel. Ya, jadi ini nama tempat saja. Kalau teman-teman kesulitan sih ngomong Eiffel aja juga nggak apa-apa gitu ya. Karena ini cuma translatean nama ya, jadi nggak masalah. 埃菲尔铁塔。再来是, oh mungkin ini, satu, saya mau kasih tahu. Eiffel ini kan translatean Eiffel. Menaranya adalah 铁塔. 铁塔 itu menara. Di mana tie itu artinya besi, terus ta itu adalah pagoda. Sorry, besi dan pagoda ya, 铁塔. Jadi menara gitu ya, ta. Tie itu besi, ta-nya adalah pagoda. Oke, 再来是凯旋门. 凯旋门 ini Arc de Triomphe. Teman-teman kalau yang pernah lihat, pernah ke Paris atau mungkin pernah lihat dari syutingan TV. Nah, maka ini adalah sebuah pintu gerbang. Ini konon katanya adalah pintu gerbang kemerdekaan gitu ya, kemenangan dari negara Prancis gitu ya, Kaishenmen. Kenapa saya eh, apa? Kalau ini kan bahasa Prancisnya gitu ya. Nah, kenapa saya bilang sama teman-teman bahwa itu adalah sebuah pintu kemenangan karena bahasa Mandarinnya persis artinya kemenangan gitu ya. Kaishen. Kaishen itu artinya menang. Men pintu, pintu kemenangan. Kaishen men. Makanya kalau teman-teman pernah dengar kosakata gini, 祝你凯旋归来. Kaishen 归来 ini satu peribahasa yang artinya menang pulang. Jadi kita misalnya contoh teman kita mau lomba eh, sesuatu, berlomba atau bertanding atau dulu zaman dulu kita bilang berperang, maka kita pasti mendoakan semoga dia menang gitu ya. Nah, pakailah istilah ini, 凯旋归来. 祝你凯旋归来 artinya semoga kamu menang dan pulang gitu ya, pulang dan menang gitu maksudnya ya. Nah, itu disebut 凯旋归来. Kalau teman-teman kesulitan, 老师 udahlah, 祝你成功 sudah ya, gitu ya, nggak usah terlalu detail. Ya boleh-boleh aja gitu ya. 成功 itu umum. Sukses mau sukses apapun itu kita bilang sukses. Tapi kalau 凯旋归来 biasanya kita bilang ke teman-teman kita yang mau bertanding, berlomba, kita doain dia supaya pulang dan menang gitu ya. Nah, makanya Kaishen yang kita belajar di sini, teman-teman semoga bisa bantu teman-teman ingat, oh, Kaishen Men, pintu kemenangan. Ya, jadi itu kenapa jadi tempat yang bersejarah. Ketika teman-teman nanti jalan-jalan ke Paris, harus berfoto di sana karena itu salah satu objek wisata. Ya, karena memang dia punya nilai sejarah
kemenangan negara Prancis gitu ya. Oke, 再来是拍照. 拍照 itu artinya berfoto. Ini adalah kata kerja ya, 拍照. Kalau misalnya kita mau minta tolong orang fotoin, ayo gimana? Misalnya teman-teman lagi jalan-jalan ke China, terus mau minta tolong orang fotoin, maka cara ngomongnya gimana? Cara ngomongnya gimana teman-teman? Kayaknya ini lebih penting gitu ya. Nanti kalau jalan-jalan ke China, teman-teman boleh pakai gitu. Minta tolong bantu fotoin. Gimana cara ngomongnya? 请你帮我. Banyak sih sebenarnya tipe kalimatnya ya. Teman-teman silakan bikin ya dengan pengetahuan dan juga apa feeling teman-teman gitu ya. 请你帮我拍照. Ini paling simple. Sorry. 请你帮我拍照. Ini boleh. Tolong bantu fotoin. Oke, saya coba lihat ya. 请你帮我拍照. 请你帮我拍照. Boleh, boleh Pak Amin, boleh. Bantu saya foto. Ini pai-nya pakai P ya, Pak Amin ya. Pai pakai P. 请帮我拍照. Boleh. Pak Thomas sudah benar. Terus ada Frankie. 你可以帮我来拍照吗? Oh, boleh sih. 来 juga nggak perlu. Sebenarnya masih oke ya. jadi gini. 请你可以帮我. Kalau pakai 请 nggak usah pakai 可以. Kalau ya kalau misal mau pakai 可以 yang nggak usah pakai 请. Jadi salah satu aja ya Frankie ya. Ah, 请你帮我拍照. 你可以帮我拍照吗? Gitu ya. Kalau 请 tidak pakai ma gitu Frankie ya. Jadi salah satu aja. Oke, saya lanjut Bu Lina. 你可以拍一个照吗? Oh, 你可以帮我. Bu Lina. 你可以帮我拍不是一个，拍一下 照吗? Kalau mau lengkap banget. Kalau enggak, sampai sini aja. 你可以帮我拍一下吗? Cukup. Ya, tapi tidak pakai ike. Kalau ike sebuah foto, kita bilang icang. Kalau mau. Ya. Jadi, isya itu fotoin sebentar dong gitu ya. Nah, isya itu kan sebentar. Tapi kalau Ibu Lina mau bilang, oh, harusnya saya mau minta difotoin satu lembar aja gitu ya. Nah, boleh kita bilang, hai, ini semua sama, sama, pai zhang, ijang ya, zhao. Karena pai ini kata kerja, zhao ini adalah foto, kata bendanya, nounnya. Makanya di sini boleh disisipin dengan isyar sebentar yang di atas atau zhang selembar. Ya, kayak yang ditulis oleh Christopher, 请帮我拍张照片. Boleh. Ya, 照 ini adalah foto. Ada yang lain? 请你 pakai Q ya, Bu Meska. 请你帮我 pakai B. 帮我拍照. Betul, boleh, boleh. Bu Acun, 帮我拍照可以吗? Itu juga benar. Ah, udah oke. Terus Chen Fei Fei, 不好意思，你可以帮忙我. Enggak pakai, kalau udah pangmang nggak pakai, jadi gini, sebentar ya. Kita nggak pakai mang. Masih ingat nggak kenapa? 等一下, bentar. Teman-teman, kalau pang kita misalnya ada benda di belakang, jadi jangan pakai pangmang. Ini maksudnya gini. Eh, Pangwo, oke. Pangmang wo, jadi salah. Oke, teman-teman nanti jawab saya kenapa ya. Terus pangju wo, itu benar. Teman-teman boleh jawab saya kenapa? Yang yang kedua salah. Jadi kalau mau ya ini aja atau mau lengkap ya ini. Tapi ya udah yang pertama sudah oke.
Tapi nggak bisa 帮忙我, nggak bisa. Ya, iya karena double kata bendanya. Ini noun, ini noun, noun, double nggak bisa. Kalau 帮助 dia memang verb gitu ya. Ini penjelasan kenapa nggak boleh 帮忙我. Kalau gitu loh, saya mau pakai 帮忙, jadi gimana? Boleh, berarti tidak pakai 我. 请你帮忙拍照, boleh? Boleh. Maksud saya itu. Jadi jangan double noun kayak gini, nggak bisa. Ya, saya jabarin begini supaya teman-teman tidak salah lagi gitu ya. Jadi mang itu jangan digabung gitu kalau ada wo, gitu ya. Jangan pang mang wo, enggak. Pang wo atau pang zhu wo. Kalau mau pakai mang, ya sudah wo-nya dibuang. 请你帮忙拍照,可以吗? Oke, gitu ya. 可以帮我拍照, boleh. Tapi pangnya pakai B ya, Bu Meiska. Pangmangnya pakai B. Oke, 帮我拍照好不好? Boleh, Pak Suyosan ya. Jadi banyak ya caranya, yang penting teman-teman secara format kalimat benar. Oke, ya kita lanjut lagi. Ini mau di screenshot silakan. Oke, sampai di sini. Kita lanjut lagi. 原来itu artinya rupanya, ternyata. Oh, 原来是你. Oh, ternyata kamu toh, gitu ya. 原来, rupanya atau ternyata. 原来他很喜欢汉语. Oh, ternyata dia suka banget bahasa Mandarin. Ya, saya kira dia nggak suka, gitu ya. 原来, ternyata. 再来是详细 itu adalah detail, ya, detail. Rinci. Eh, boleh nggak kasih saya alamat yang lebih detail? Bahasa Mandarinnya gimana? Boleh nggak kasih saya alamat yang lebih detail? Ini kan sudah ya, saya mau hapus. Yuk, bantu saya translate. Bolehkah bantu saya boleh nggak kasih alamat yang lebih detail? Ini saya hapus. Silakan ditranslate. Boleh kasih saya alamat yang lebih detail. Detail itu adalah kata sifat. Jadi dia ditaruh di depan kata benda. Oke, silakan ditranslate. Yuk, teman-teman. Bolehkah, sorry. Boleh kasih saya alamat yang lebih detail. 可以给我 detail itu adalah 详细. Nih, di sini ya. Nomor 22. 可以给我详细的地址吗？详细的地址吗? 地址 itu adalah alamat. 可以给我详细的地址吗? Oke, benar Bu Lina ya. 可以给我详细的地址吗? Boleh kasih saya alamat yang detail? Ibu Lisa kei-nya pakai ke, nggak pakai h ya. K-nya pakai g. Pininnya masih perlu dikoreksi. Yang lainnya sih oke ya. Te-nya pakai d, de ya. 你的详细的地址可以，不用你，langsung aja. 可以给我详细的地址吗? Boleh kasih saya alamat yang lebih lengkap, gitu ya. 好不好nya taruh di belakang ya Pak Thomas. Jadi 可以给我 kalau 好不好 itu 给我详细的地址好不好? Boleh, tapi 好不好nya taruh belakang ya Pak ya. Oke. Terus Bu Meli, 给我详细的地址. 址nya pakai ZHI ya. 地址可以吗? Boleh. Formatnya udah bener. Cuman 地址nya ya DIZHI. Terus Christopher, 你会给我详细的地址吗?
Di sini nggak pakai hui, pakai kei. Hui itu di sini kalimatmu jadi akan. Jadi kurang cocok ya. Jadi kita bilang boleh, boleh berarti pakai kei, bukan hui. Ya, kalau kalimatmu hui ini jadi akan. Kamu akan kasih saya alamat yang rinci kah? Jadi beda arti ya. Oke, kalau ini kita minta apa alamat yang lebih rinci. Oke, 再来是计划. 计划 itu adalah rencana. Rencana yang lebih ke jangka panjang. Itu namanya 计划. Ada satu lagi, saya nggak tahu di lesson ini bukannya 计划 rencana. Ada satu lagi namanya 打算. 打算 itu juga rencana. Ya, jadi kalau nanti teman-teman pernah dengar 打算. 打算 ini biasanya lebih jangka pendek. 你打算怎么样? Kamu rencananya gimana? Nah, kalau 计划 ini formal dan juga jangka panjang. Jadi kalau misalnya teman-teman kerja di perusahaan dan bosnya minta kita bikin rencana, maka dia akan bilang yang mana? Kalau kita kerja di perusahaan, bosnya minta, oke, kamu tolong susun ya rencananya seperti apa. Nah, maka teman-teman pakai istilah yang mana? Iya, 计划 bukan 打算. 打算 itu jangka pendek. Iya, tanya ada 3. Sisi Frankie ya. 打算. 打算 ini rencana lebih ke informal. Sesama kita bilang. Ya, jadi kalau misalnya sesuatu yang formal, project perusahaan, kita pakai 计划. Sedangkan kalau 打算 contoh gini, kamu sudah lulus, rencananya gimana? Ah, ya, kalau misalnya kita bilang begitu, maka teman-teman pakai 打算. Terus, 老师, boleh nggak begitu lulus, saya misalnya contoh konteksnya lulus gitu ya, lulus sekolah, rencananya gimana? Pakai istilah 计划 boleh nggak? Boleh. Yang pasti, 计划 itu bisa formal, bisa informal. Sedangkan 打算 itu lebih ke rencana yang informal. 打算 tuh lebih lingkupnya lebih kecil. Kalau 计划 boleh dua-duanya, ya. 你计划怎么样? 你已经高中毕业了. Kamu sudah lulus SMA gitu ya. 你计划怎么样? 你打算怎么样? Boleh. Tapi kalau untuk kantor hanya boleh pakai 计划. Oke? Saya lanjut lagi ya. 佩服. 佩服 itu artinya salut. 我很佩服你. Saya salut sama kamu ya. 佩服. 再来是策划. 策划 itu adalah strategi. Jadi teman-teman kalau kerja di perusahaan, perusahaan banyak sekali strategi-strategi, kita bilang 策划. Jadi habis dia susun rencana jangka panjang, habis itu dia perlu susun strategi. Strategi itu bedanya apa sama yang rencana? Strategi itu adalah isinya tindakan-tindakan nyata yang mau dilakukan. Contoh, bikin pameran di 10 kota, itu namanya 策划. Kalau 计划, mungkin dia rencananya gini, 3 tahun ke depan perusahaan kita akan gimana, 5 tahun ke depan perusahaan akan gimana. Tapi kalau strategi, oh, dalam bulan ini bikin pameran di 10 kota, contoh, itu namanya strategi, 策划. Cara eksekusinya, itu namanya 策划. 再来是看来，看来 itu adalah kelihatannya. 看来, kelihatannya dia tidak terlalu senang. Bahasa Mandarinnya gimana? Kelihatannya dia tidak terlalu senang. Silakan ditranslate. Kosakatanya kita sudah pelajari. Kelihatannya dia tidak terlalu senang. Iya, 看来他不高兴 ya. Terus kalau ada kalimat dari Frankie, 他看来不太高兴. 看来他不太高兴, betul ya. Seperti itu ya. Jadi dia tidak terlalu senang, tidak terlalu happy gitu ya. 他看来不太高兴. 他看起来, kadang-kadang bisa juga kita pakai 看起来.
kelihatannya ya. 看起来 bisa ditambahin 看起来 boleh ya. Jadi boleh teman-teman tambahkan 看来看起来可以的 ya, karena sebenarnya kan itu verbnya, 起来nya adalah yang tadi kita bahas result. 看来看起来 Oke, 再来是谢谢大家, terima kasih ya atas kalimatnya, sudah oke. Boleh 看来 duluan, boleh 他 duluan gitu ya. 他看起来,他看来不太高兴,他看起来不太高兴 gitu ya. Kalau pertanyaan Pak Suyosan, 看来 bisa dibalik jadi 来看. Beda arti Pak, boleh tapi beda arti ya. Kalau 看来 itu kan kelihatannya, misalnya 看来他不喜欢汉语, kelihatannya dia tidak suka bahasa Mandarin, misalnya contoh. Tapi kalau Bapak mau balikin 来看 itu misalnya gini, 你什么时候来看我? Datang lihat saya. Beda arti Pak. Jadi jangan dibalik ya. Karena konteksnya adalah kelihatannya. Kalau misalnya datang mengunjungi saya, ya boleh dibalik. Huruf Mandarinnya sih sama ya, cuma dibalik doang. Tapi jangan dibalik ya, artinya berbeda. Oke, lanjut. Eh, 步骤. 步骤 itu adalah langkah. Langkah, step. Langkah per langkah ya, 步骤. 你有什么步骤? Kamu ada langkah seperti apa? 你有什么步骤要来实现你的梦想? Kamu ada langkah seperti apa untuk mewujudkan impian kamu? 步骤. 再来是28, 明确. 明确 itu adalah jelas dan tepat. 明 masih ingat? Clear, 明白, jelas. Terus 确定. Terus 准确, masih ingat? 准确 di lesson ini bukan ya? 准确 ini artinya tepat. Pronunciation-nya tepat, kita bilang 准确. Memanah atau kita bilang apa sih, lempar dart, itu tepat, itu kita bilang 准确, 很准确. Um, apa, tembak pistol, tepat, itu kita bilang 准确, gitu ya. Jadi, 明确 artinya jelas dan tepat. Jadi, langkah yang jelas dan tepat, 明确的步骤.明确的步骤. Oke. Pei Fu udah Bu. Pei Fu tadi salut. 我很佩服你. Saya sangat salut sama kamu. Ya, kata kerja. Salut. 再来是29. 比较. 比较 itu lebih. Di sini contoh kalimatnya misalnya saya lebih tinggi. Bahasa Mandarinnya gimana teman-teman? Saya lebih tinggi. Iya, 我比较高. Ini juga kalimat sederhana, tapi kadang-kadang suka salah pasangan gitu ya. Jadi teman-teman, salah satu tips kalau pakai bijau sebagai lebih, maka dia tidak akan ada objek. Jadi dia cuma bilang, saya lebih tinggi, dia lebih tinggi, panjang lebih tinggi gitu ya contoh. Jadi dia tidak ada objek. Itu yang pertama. Kalau misalnya mau ada objek, kita nggak bisa pakai ciao, harus pakai pi-nya saja. Misalnya, 我比弟弟 kalau mau ada objek, jangan pakai ciao. Artinya saya lebih tinggi dibandingkan adik laki-laki. Sama-sama di bahasa Indonesia artinya lebih. Sampai di sini cukup jelas penggunaannya. Jadi nanti jangan 我比较弟弟高 itu langsung salah gitu ya. 比较. 比较 lebih, di sini tidak ada objek gitu ya. Saya lebih tinggi. Kalimat yang masuk sudah benar. Yang penting teman-teman jangan lupa ya. Kalau mau ada objek berarti pakai 比 saja. 我比弟弟, 我比老师, 我比妈妈 gitu ya.
eh Ibu Meli, Laoshi kalau untuk compare kompetisi pakai pijau. Ya, benar. Bertanding namanya. Jadi contoh kalimatnya, Niman 比较一下. Di sini sudah bukan artinya lebih, tapi di situ artinya kalian bertandinglah. 你们比较一下，看谁比较 misalnya siapa yang apa ya? Oh, 看谁比较快. Contoh ya, kan bertanding kita tanding cepat. Jadi kita bilang, 你们比较一下，看谁比较快. Nih, dalam dua konteks ini, 比较nya diartikan berbeda arti. Di sini kan bertanding. Sorry, tempatnya nggak cukup. Ya, bertanding. Di sini bertanding. Huruf Mandarinnya sama ya, teman-teman. Nah, terus 看谁比较快. Lihat siapa lebih cepat. Di sini artinya lebih. Gitu. Jadi silakan dilihat sesuai konteks kalimat ya. Huruf Mandarinnya sama. Gitu. Bijak. Oke. Pertanyaan dari Frankie. Bijak bisa digantikan dengan keng nggak? Enggak, Frankie. Konteksnya keng itu nanti udah banding-bandingin baru kita bilang dia lebih gitu. Ya, jadi bukan sinonim sih, tergantung konteks penggunaan ya. Oke ya, mungkin saya nggak campurin dulu, takut teman-teman bingung. Biar teman-teman menguasai dulu bijak ya, Frankie ya. Oke. Eh, saya lanjut dulu. Jadi cukup jelas ya. Bijak bisa artinya lebih, bisa artinya bertanding, tergantung konteks kalimat. Yang pasti, satu tips buat teman-teman, kalau mau pakai pijau yang artinya lebih, jangan ada objek gitu ya. Oke, biar kalimatnya benar. 再来是容易, mudah. 容易 itu mudah. Kalau sulit apa teman-teman? Sulit, iya, nan. 对，谢谢 Ibu Feli. Nan itu adalah sulit. Nggak ada dua ya. Nan. Huruf Mandarinnya ini ya teman-teman ya. Nan, sulit. Ya, betul. Sisi Ibu Lina, nan, nggak ada dua, sulit. Oke, sampai di sini cukup jelas. Coba ya, saya lihat ada yang ini. Oh ya, banyak sekali yang jawabin saya ya. Tadi pop up-nya baru kelihatan Ibu Feli ya. Ada Ibu Lina, Bu Meiska, terus Frankie sama Ibu Lina Huang ya. Ya benar, nan. 不容易 boleh. Tidak mudah ya Bu Meli ya. Ya boleh, boleh. Boleh tambahin pu ya. Atau kita boleh pakai kosakata nan yang artinya sulit. Oke, sampai di sini cukup jelas. Kita lanjut. Ini sudah selesai. Udah silakan di screenshot. Hah? 详细 sama 清楚. 详细 itu detail, Frankie. Rinci. Kalau 清除 itu artinya menghapus. Beda jauh. Ya, beda arti. Kalau eh, tadi detail kayak detail alamat gitu ya. Kalau 清除 itu kamu lihat kosakatanya di mana? Kalau 清除 itu artinya menghapus, clear, menghapus. Oh, mungkin takutnya Inggris ya. Jadi kamu pikir mereka tuh sinonim. Bukan, mereka nggak sinonim ya. 清除 yang ditanyain sama Frankie, teman-teman, itu adalah menghapus. 清除. Eh, Oh, error. Sorry, sorry teman-teman. Wah, hilang. Ayo, 不好意思. Kayaknya ketekan ya. Oke, nggak apa-apa. Saya tulis aja ya, teman-teman. Kayaknya filenya ketekan hilang. Nggak apa-apa. Yang ditanyain Frankie tadi itu adalah 清除.
清除ya. Ini CHU ya. Menghapus. Ya. Sama detail jauh berbeda ya. Oh, kamu tulisnya huruf ini. Kalau 清除 ini. Hurufnya kamu salah tulis, Frankie. Kalau ini 清楚. Ini yang jelas, clear. 清楚 ini sama rinci, detail. Beda sih, beda. Maksudnya gini, 清楚 ini jelas nggak? Misalnya contoh, teman-teman sudah jelas belum? Ya, clear, jelas. Tapi kalau 详细 itu detail. Beda konteks ya, memang beda. Beda kosakata juga, ya. Oke ya. Ha-ha. Detail alamat kita bilang ya. Ya, hurufnya kamu salah ketik, harusnya yang ini, jelas. Ibu Siti baru belajar pinyin ya, nggak apa-apa ya. Eh, Kannya pakai K, nggak pakai H ya. Kan de很清楚. 清楚nya pakai Q. Yang tadi saya tulis ini. 清楚. 清楚 ini jelas. Kan itu melihat. Kita pakai partikel te. Kan de 很清楚. Gitu ya. Jadi cing pakai Q, cu-nya udah benar Bu Siti ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau yang masih baru masuk belajar pinyin, nggak apa-apa. Coba diikutin dulu ya. Nanti lama-lama tahu, oh kan itu pakai KAN. Jadi di dalam pinyin itu nggak ada KHAN, nggak ada. Terus yang tadi Bu Siti bilang CHING, itu juga tidak akan ada di pinyin. Nggak akan ada. Mereka nggak punya ini ya, nggak apa-apa, nanti sambil dilihat karena ada pola yang teman-teman bisa kutip gitu ya. Oke, baik, kalau itu sudah semua, 我们下星期再来念课文. Kita minggu depan akan baca conversation. 谢谢大家，祝大家周末愉快，谢谢班长，我们到此下课，拜拜，谢谢。谢谢老师。客气。谢谢老师，谢谢老师。